Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Malam itu, langit di atas Semarang tampak begitu pekat. Gerimis tipis mulai membasahi permukaan aspal tol Krapia, menciptakan pantulan cahaya, lampu jalan yang terlihat pucat dan sedikit berkabut. Wisnu mengeratkan genggamannya pada setir truk ekspedisi yang ia kemudikan. Mesin diesel berkapasitas besar itu menderu rendah, menjadi satu-satunya suara yang menemani perjalanannya menuju arah barat. Ia sudah ratusan kali melintasi jalur ini. Namun entah mengapa, malam ini suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Ada rasa dingin yang tidak biasa, seolah-olah pendingin kabin bekerja terlalu keras. Padahal ia sudah mematikannya sejak memasuki area tanjakan. Wisnu adalah tipe pengemudi yang rasional. Ia tidak percaya pada takhayul atau cerita-cerita seram yang sering dibagikan rekan-rekan sesama sopir di warung kopi. Baginya, kecelakaan terjadi karena kelalaian manusia atau kondisi kendaraan yang tidak layak, bukan karena gangguan makhluk halus. Namun, saat truknya mulai mendekati titik kilometer yang dikenal warga sebagai jalur maut, bulu kuduknya berdiri tegak. Ia teringat kembali pada arsip berita lama tentang sebuah bus pariwisata yang terjun bebas ke jurang di sisi tol ini, tepat 10 tahun yang lalu. Tragedi itu menyisakan duka mendalam bagi puluhan keluarga korban dan meninggalkan luka permanen di aspal jalan tol tersebut. Sambil mencoba mengusir pikiran negatif, Wisnu meraih tombol radio. Ia berharap bisa menemukan siaran musik atau sekadar suara penyiar agar suasana kabin tidak terasa terlalu mencekam. Alih-alih mendapatkan suara musik, speaker truknya justru mengeluarkan bunyi statis yang sangat nyaring. Bunyi kresek-kresek itu perlahan berubah menjadi suara desisan yang aneh. Jika didengarkan dengan saksama, suara itu menyerupai tarikan napas seseorang yang sedang kesulitan bernapas atau tercekik. Wisnu segera mematikan radio itu. Dengan perasaan kesal, bercampur takut, keheningan kembali melanda. Namun kali ini terasa jauh lebih berat, seolah udara di dalam kabin menjadi lebih padat. Pandangan Wisnu tetap fokus ke arah depan. Namun sudut matanya menangkap sesuatu yang janggal pada kaca spion tengah. Awalnya, ia hanya melihat pantulan jok kosong di belakangnya. Namun, beberapa detik kemudian, sebuah uap putih tipis mulai terbentuk di sana. Uap itu perlahan-lahan memadat dan membentuk sebuah siluet manusia. Jantung Wisnu berdegup sangat kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah permainan cahaya atau pengaruh kelelahan karena sudah menyetir selama 8 jam tanpa henti. Namun, bau menyengat mulai menyeruak ke dalam hidungnya. Itu bukan bau asap knalpot biasa. Bau itu adalah perpaduan antara aroma amis darah yang masih segar dan bau solar yang terbakar sangat kuat. Bau tersebut begitu nyata hingga membuat Wisnu merasa mual dan ingin muntah. Saat ia memberanikan diri untuk melirik ke kursi penumpang di sampingnya, tubuhnya mendadak kaku. Di sana, duduk sesosok wanita yang mengenakan seragam batik berwarna kecoklatan. Seragam itu tampak kompang camping dan basah oleh cairan gelap yang kental. Wajah wanita itu adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah dilihat Wisnu seumur hidupnya. Sisi kanan wajahnya tampak hancur, seolah-olah habis terbentur benda keras dengan kekuatan besar. Matanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong yang sangat dingin. Bibir wanita itu bergerak cerak pelan, tanpa mengeluarkan suara yang jelas. Namun, Wisnu bisa membaca gerak bibirnya. Sosok itu sedang menghitung mundur. 3, 2, 1. Bisikan itu akhirnya terdengar jelas di telinga Wisnu. Dingin dan sangat mematikan. Tepat saat hitungan itu berakhir, truk yang dikemudikan Wisnu tiba-tiba kehilangan kendali. Ia mencoba menginjak pedal rem sekuat tenaga,
namun kaki kanannya seolah menginjak ruang kosong. Remnya blong secara tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Kemudi truknya pun terasa sangat ringan, seolah-olah ada tangan tidak terlihat yang menarik setir itu menuju ke arah pembatas jalan di sisi kiri. Wisnu berteriak sekencang-kencangnya, mencoba menahan laju kendaraan berat itu. Namun, usahanya sia-sia. Melalui kaca jendela samping yang mulai berembun, Wisnu melihat pemandangan yang membuat jiwanya terguncang. Di sepanjang tepian jalan tol yang gelap, berdiri barisan bayangan hitam yang menyerupai manusia. Mereka berdiri diam, berjajar rapi seperti sebuah pagar hidup. Tangan-tangan mereka yang pucat melambai perlahan ke arah truk Wisnu, seolah-olah mereka sedang memberikan salam selamat datang kepada penghuni baru di tempat tersebut. Truk itu meluncur deras menuju tepi jurang, mengulang kembali sejarah kelam yang pernah terjadi di titik yang sama 10 tahun silam. Sebelum semuanya menjadi gelap, Wisnu hanya bisa melihat wajah wanita di sampingnya tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh penderitaan yang tak berujung. Kabar mengenai kecelakaan tunggal yang menimpa truk Wisnu tersebar cepat di ruang redaksi sebuah media daring di Semarang. Lukni, seorang jurnalis investigasi yang memang memiliki ketertarikan khusus pada fenomena urban, segera mengambil tas kamera dan kunci motornya. Ia tidak tertarik pada berita kecelakaan biasa. Namun, lokasi kejadian itu memicu rasa ingin tahunya. Kilometer 422 di Tol Krapyak bukanlah tempat sembarangan. Bagi Lukni, setiap jengkal aspal di sana menyimpan rahasia yang sengaja dikubur oleh waktu. Keesokan harinya, Lukni tiba di rumah sakit tempat Wisnu dirawat. Dokter mengatakan bahwa secara fisik, Wisnu hanya mengalami luka ringan. Namun, ia berada dalam kondisi katatonik. Wisnu hanya menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar, tanpa merespons rangsangan apapun. Ekspresi wajahnya adalah gambaran murni dari rasa takut yang sangat ekstrem, karena tidak bisa mendapatkan informasi dari sang sopir. Lukni memutuskan untuk pergi ke lokasi kejadian sebelum pihak pengelola jalan tol membersihkan sisa serpihan truk di pinggir jalan tol yang bising oleh lalu lalang kendaraan. Lukni berjalan perlahan di bahu jalan. Ia memperhatikan bekas gesekan ban dan pembatas jalan yang bengkok. Di antara rerumputan kering yang tertutup debu jalanan, matanya menangkap sebuah kilatan cahaya kecil. Ia membungkuk dan mengambil sebuah benda. Itu adalah sebuah bros perak berbentuk bunga melati. Kondisinya sudah menghitam, bukan karena usia, melainkan karena bekas jilatan api yang sangat panas. Lukni menyimpan benda itu di sakunya, merasa bahwa benda ini adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pencarian Lukni membawanya ke sebuah gudang penyimpanan barang bukti milik kepolisian yang berada di pinggiran kota. Di sana tersimpan rongsokan kendaraan dari kasus-kasus kecelakaan besar yang belum selesai urusan administrasinya. Setelah memberikan sedikit uang rokok kepada penjaga gudang, Lukni diizinkan masuk ke area belakang yang sangat lembab dan berbau besi berkarat. Di pojok ruangan yang paling gelap, ia menemukan bangkai bus pariwisata 10 tahun lalu. Bus itu sudah tidak memiliki roda, badannya penyok di sana-sini, dan bagian dalamnya hangus terbakar. Lukni menyalakan senter dan memberanikan diri masuk ke dalam kabin bus yang sudah keropos. Setiap langkahnya membuat lantai besi bus itu berderit memilukan. Meski matahari di luar sana bersinar terik, suhu di dalam bangkai bus ini terasa sangat dingin hingga menusuk tulang. Lukni mulai mencium aroma yang aneh. Bau wangi bunga melati yang bercampur dengan bau gosong yang menyengat. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara tawa kecil. Itu adalah suara tawa anak-anak yang terdengar sangat riang, namun terasa sangat janggal di tempat seperti ini. Suara tawa itu kemudian berubah menjadi nyanyian. Seorang wanita mulai melantunkan lagu kasih ibu dengan suara yang bergetar hebat, seolah-olah ia sedang menahan tangis yang luar biasa sesak. Lukni terpaku di tempatnya berdiri. Ia ingin lari, namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai bus. Tiba-tiba, pintu bus yang tadinya terbuka lebar menghantam kerangkanya dengan keras. Brok! Lukni terjebak dalam kegelapan total
Ia mencoba menyalakan kembali senternya yang mendadak mati. Saat cahaya senter itu kembali menyala, pemandangan di depannya telah berubah drastis. Ia tidak lagi melihat besi berkarat atau debu tebal. Bus itu tampak utuh, bersih, dan dipenuhi oleh penumpang. Ada anak-anak sekolah yang sedang bercanda, serta beberapa guru yang duduk santai di barisan depan. Lukni menyadari bahwa ia sedang melihat rekaman masa lalu yang hidup kembali. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik. Wajah-wajah para penumpang itu mulai berubah secara mengerikan. Kulit mereka melepuh dan meleleh perlahan, seperti plastik yang dibakar, menetes ke baju mereka. Mata mereka memutih dan mulai mengalirkan cairan hitam. Di kursi paling depan, seorang wanita dengan seragam batik yang masih rapi berdiri dan menoleh ke arah Lukni. Di dadanya tersemat bros perak yang persis sama dengan yang ditemukan Lukni di jalan tol. Wanita itu adalah Ibu Retno. Ia menatap Lukni dengan pandangan yang penuh penderitaan dan amarah yang terpendam. "Kenapa kamu membawa kembali ingatanku, Tan Yanya?" Suara itu tidak keluar dari mulutnya, melainkan bergema langsung di dalam tempurung kepala Lukni, membuat telinganya berdenging kesakitan. Lukni menyadari bahwa dengan mengambil bros itu, ia telah membuka pintu komunikasi dengan dimensi yang seharusnya tidak ia sentuh. Sebelum ia sempat menjawab, bus itu mulai berguncang hebat dan jeritan histeris mulai memenuhi udara yang terasa semakin panas. Dunia di sekitar Lukni mendadak berguncang hebat. Suara mesin bus yang tadinya halus berubah menjadi raungan kasar yang memekakan telinga. Ia mencoba memegang sandaran kursi, namun tangannya justru menyentuh sesuatu yang lengket, dan panas cairan merah kental yang mulai merembes dari sela-sela plafon bus. Lukni sadar bahwa ia bukan lagi sekadar penonton. Ia kini terseret masuk ke dalam dimensi waktu di mana tragedi itu sedang berlangsung. Ruang di dalam bus seolah menyempit dan udara menjadi sangat tipis, hingga ia harus berjuang keras hanya untuk menarik napas. Di sekelilingnya, pemandangan berubah menjadi mimpi buruk yang paling nyata. Penumpang yang tadinya duduk tenang kini mulai berteriak histeris. Mereka tidak lagi memiliki wajah manusia yang utuh. Sebagian besar dari mereka memiliki lubang besar di kepala, sementara yang lain memegang lengan mereka yang patah dengan sudut yang tidak masuk akal. Bau solar yang sangat tajam menyengat hidung Lukni, diikuti oleh hawa panas yang mulai menjalar dari bagian bawah mesin. Bus itu melaju dengan kecepatan yang tidak wajar, meliuk-liuk di antara kendaraan gaib lainnya yang tampak seperti bayangan hitam di luar jendela. "Remnya mati, Pak Sopir! Remnya mati!" teriak seorang pria di barisan tengah. Suara itu terdengar sangat nyata di telinga Lukni, bercampur dengan isak tangis anak-anak yang mencari orang tua mereka. Lukni menoleh ke arah kemudi dan melihat sang sopir sedang berjuang sekuat tenaga memutar setir yang terasa terkunci. Namun, di atas bahu sang sopir, Lukni melihat sepasang tangan hitam yang besar dan berbulu sedang mencengkeram lengan pria itu. Memaksa arah bus menuju ke pembatas jalan tol yang terbuat dari beton padat. Inilah puncak dari segala horor yang pernah Lukni dengar. Ia melihat Ibu Retno berjalan di tengah lorong bus yang berguncang dengan langkah yang sangat tenang, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Setiap kali Ibu Retno melangkah, jejak kaki berdarah tertinggal di lantai bus. Ia berhenti tepat di depan Lukni. Matanya yang hancur sebelah kini mengeluarkan air mata darah. "Lihatlah apa yang mereka lakukan pada kami," bisik Ibu Retno. Suaranya terdengar seperti gesekan logam yang berkarat. Tiba-tiba, bus itu menghantam pembatas jalan dengan suara dentuman yang menggelegar. Brok, tubuh Lukni terlempar ke depan, menghantam kursi di depannya. Rasa sakitnya sangat nyata. Ia bisa merasakan tulang rusuknya seolah retak dan paru peronia terhimpit. Namun, bus itu tidak berhenti. Setelah hantaman pertama, bus itu seolah ditarik kembali ke jalan oleh kekuatan gaib, hanya untuk menghantam pembatas itu lagi dan lagi. Ini adalah sebuah siksaan tanpa akhir, sebuah kejadian yang terus berulang sebagai bentuk hukuman bagi para arwah yang tidak tenang.
Pada benturan yang kelima, kaca depan bus pecah berkeping-keping. Serpihan kaca itu terbang ke arah penumpang, menyayat apa saja yang ada di jalurnya. Lukni melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana raga para penumpang mulai menyatu satu sama lain akibat benturan yang terus-menerus. Mereka menjadi satu massa daging yang berdenyut, sebuah gumpalan besar yang terdiri dari tangan, kaki, dan kepala yang terus menjerit, meminta pertolongan. Bau daging terbakar kini mendominasi seluruh ruangan, membuat Lukni ingin pingsan. Namun, kekuatan gelap di tempat itu memaksanya untuk tetap sadar dan menyaksikan setiap detil penderitaan mereka. "Berhenti! Kukap! Kukap! Kuk!" teriak Lukni sambil menutup telinganya. Namun suaranya hilang, ditelan suara gesekan besi bus dengan aspal yang menghasilkan percikan api setinggi 2 meter. Di tengah pesta darah itu, Ibu Retno kembali mendekat. Ia mengulurkan tangannya yang pucat ke arah saku jaket Lukni, tempat bros perak itu disimpan. Saat tangan dingin itu menyentuh kain jaketnya, Lukni merasakan sengatan listrik yang sangat kuat menjalar ke seluruh tubuhnya. Bus itu kemudian meluncur terbang melewati pagar pembatas, terjun bebas ke dalam kegelapan jurang. Saat bus melayang di udara, waktu seolah berhenti berputar. Lukni melihat keluar jendela dan menyadari bahwa di bawah sana, di dasar jurang, sudah menunggu ribuan tangan hitam yang melambai-lambai, siap untuk menangkap dan menyeret mereka semua ke dalam inti bumi yang paling dalam. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah upacara pengorbanan yang dilakukan oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih jahat daripada sekadar hantu penasaran. Saat bus itu menghantam dasar jurang dalam visinya, Lukni tidak merasakan kematian. Sebaliknya, ia merasa tubuhnya ditarik paksa keluar dari raga kasarnya. Kesadarannya kini melayang di sebuah tempat yang ia sebut sebagai alam ambang. Tempat ini terlihat seperti tol Krapiak, namun tanpa warna. Semuanya berwarna abu-abu pucat, diselimuti kabut tebal yang berbau tanah basah dan besi berkarat. Jalan tol di sini tidak memiliki ujung, membentang ke cakrawala yang gelap dan statis. Di dunia nyata, raga Lukni tergeletak pingsan di lantai bangkai bus di dalam gudang kepolisian. Penjaga gudang yang menemukannya mencoba mengguncang tubuhnya, namun Lukni tidak bereaksi. Napasnya pendek dan matanya bergerak cepat di balik kelopak yang tertutup, menandakan jiwanya sedang bertarung di dimensi lain. Di alam abu-abu itu, Lukni berdiri sendirian di tengah jalan tol yang sunyi. Namun, kesunyian itu tidak bertahan lama. Dari bawah permukaan aspal yang retak, muncul cairan hitam kental, seperti oli yang mendidih. Cairan itu perlahan membentuk sebuah sosok yang jauh lebih besar dan mengerikan daripada arwah para korban bus. Inilah si penunggu, entitas kuno yang menjadi penguasa jalur maut ini. Sosoknya tidak memiliki wajah yang jelas, hanya sebuah lubang besar di tengah kepala yang terus mengeluarkan suara dengungan rendah yang membuat kepala Lukni serasa akan pecah. Di belakang entitas itu, puluhan arwah korban bus maut, termasuk Ibu Retno, berdiri dalam posisi berlutut. Leher mereka terikat oleh rantai bayangan yang terhubung langsung ke tangan si penunggu. Lukni menyadari sebuah kebenaran yang mengerikan. Para korban ini tidak menghantui karena keinginan mereka sendiri. Mereka adalah budak yang dipaksa oleh si penunggu untuk menarik mangsa baru agar energi penderitaan di tempat ini tetap terjaga. Setiap kecelakaan baru, termasuk yang dialami Wisnu, adalah makanan bagi entitas ini. "Kembalikan milikku." Suara si penunggu terdengar seperti ribuan suara orang mati yang berbicara bersamaan. Fokus makhluk itu tertuju pada bros perak yang masih digenggam erat oleh jiwa Lukni. Bros itu bukan sekadar perhiasan. Benda itu mengandung sisa kasih sayang dan kemanusiaan terakhir dari Ibu Retno yang belum sempat terenggut oleh si penunggu. Selama bros itu ada pada Lukni, si penunggu tidak bisa sepenuhnya melenyapkan arwah para korban menjadi energi murni. Si penunggu mulai bergerak mendekat. Setiap langkahnya membuat aspal di bawah kaki Lukni bergetar hebat. Tangan-tangan hitam
mulai bermunculan dari bayangan di pinggir jalan, mencoba menangkap pergelangan kaki Lukni. "Berikan benda itu dan kamu boleh kembali ke ragamu," tawar makhluk itu dengan tipu daya yang licik. Lukni sempat ragu. Ketakutan yang amat sangat membuatnya ingin menyerah begitu saja agar bisa segera bangun dari mimpi buruk ini. Namun, saat ia menatap ke arah Ibu Retno, ia melihat sesuatu yang berbeda. Meski wajah wanita itu hancur, satu matanya yang tersisa menatap Lukni dengan penuh permohonan. Bukan permohonan agar ia diselamatkan, melainkan permohonan agar Lukni tidak memberikan bros itu kepada si penunggu. Ibu Retno perlahan mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah lubang besar di kepala entitas tersebut. Itu adalah pusat energinya. Dengan keberanian yang lahir dari keputusasaan, Lukni tidak melarikan diri. Alih-alih memberikan bros itu kepada si penunggu, ia justru berlari ke arah Ibu Retno. "Ambil ini, akhiri semuanya," teriak Lukni sekencang mungkin. Ia melemparkan bros perak itu tepat ke arah genggaman tangan Ibu Retno. Begitu logam perak itu bersentuhan dengan kulit arwah sang guru, sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan meledak dari titik tersebut. Cahaya itu terasa panas seperti api, namun murni seperti doa. Rantai-rantai bayangan yang mengikat para arwah mulai retak dan hancur berkeping-keping. Si penunggu meraung murka, sebuah suara yang begitu dahsyat hingga membuat langit abu-abu itu seolah runtuh. Arwah para korban yang kini terbebas dari ikatan mulai menyerbu balik ke arah entitas gelap tersebut. Mereka menarik dan mencapik bayangan si penunggu, menggunakan sisu sisa dendam mereka sebagai senjata. Terjadi ledakan energi spiritual yang sangat besar. Lukni merasa tubuh jiwanya terlempar jauh, berputar-putar di dalam pusaran cahaya dan kegelapan yang saling beradu. Hal terakhir yang ia dengar adalah suara Ibu Retno yang membisikkan kata terima kasih dengan suara yang sangat lembut. Sebelum semuanya menghilang dalam keheningan yang total, Lukni terbangun dengan sentakan hebat di dadanya. Seolah-olah jantungnya baru saja dipompa dengan aliran listrik bertegangan tinggi. Hal pertama yang ia rasakan adalah aroma debu dan besi berkarat yang menyesakkan. Ia masih berada di dalam bangkai bus, di atas lantai yang dingin dan kotor. Di depannya, penjaga gudang berdiri dengan wajah pucat pasi, memegang botol air mineral yang gemetar di tangannya. Penjaga itu mengatakan bahwa Lukni sudah tidak bernapas selama hampir 3 menit. Setelah berhasil menenangkan diri, Lukni segera pergi dari tempat itu. Namun, meskipun ia sudah kembali ke dunia nyata, ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Suara desisan halus dan banggen-bianggen di sudut matanya tetap ada. Seolah-olah dimensi gaib Tol Krapiak telah meninggalkan tanda permanen pada jiwanya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Wisnu kembali di rumah sakit. Berharap pria itu sudah menunjukkan tanda kesembuhan. Setelah kejadian di alam ambang, Wisnu memang sudah terbangun. Namun kondisinya sangat memprihatinkan. Pria yang tadinya tampak gagah itu kini terlihat seperti raga kosong tanpa nyawa. Ia duduk di tempat tidur sambil terus menatap jendela. Tangannya tidak berhenti menggoreskan pena di atas kertas putih, menggambar pola-pola aneh yang menyerupai wajah-wajah orang yang menjerit. Saat Lukni mencoba menyapa, Wisnu hanya menoleh sebentar. Matanya menunjukkan ketakutan yang mendalam sebelum kembali pada kegiatannya. Lukni menyadari bahwa meskipun ia telah membantu arwah para korban melawan si penunggu, akar masalahnya belum benar-benar tercabut. Ia mulai melakukan penelusuran lebih dalam melalui dokumen kepolisian dan kesaksian warga di sekitar Tol Krapiak. Di sebuah desa kecil yang berbatasan langsung dengan pagar jalan tol, ia bertemu dengan seorang sesepuh bernama Mbah Darmo. Dari kakek inilah Lukni menemukan fakta yang jauh lebih kelam dari sekadar kecelakaan remblong. Mbah Darmo menceritakan bahwa 10 tahun lalu, sebelum bus itu mengalami kecelakaan, ada seseorang yang terlihat meletakkan sebuah bungkusan kain putih berisi sesajen tepat di tengah jalan tol pada jam 2 pagi. Bungkusan itu berisi kembang 7 rupa, darah ayam hitam, dan foto seorang pengusaha yang saat itu sedang berada di ambang kebangkrutan. Kecelakaan bus itu
bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah tumbal yang sengaja direncanakan melalui ritual pesugihan untuk membayar utang gaib. Informasi ini mengubah segalanya bagi Lukni. Arwah para korban, termasuk Ibu Retno, ternyata bukan sekadar korban kecelakaan, melainkan jiwa yang dijual oleh keserakahan manusia. Inilah alasan mengapa dendam mereka begitu kuat. Meskipun si penunggu telah melemah karena serangan cahaya dari Prosperak, kebencian para arwah kini memiliki arah baru. Mereka tidak lagi hanya ingin tenang, mereka ingin menuntut keadilan dari pelaku yang masih hidup dan menikmati kekayaan dari hasil kematian mereka. Malam itu, saat Lukni sedang menyetir pulang, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di kursi belakang mobilnya. Melalui spion tengah, ia melihat Ibu Retno duduk dengan tenang. Namun, kali ini wajahnya tidak lagi hancur. Wajahnya utuh, namun terlihat sangat dingin dan tanpa emosi. Dia masih ada di sana, di rumah besarnya yang megah. Bisik suara itu memberikan sebuah alamat di pusat kota Semarang. Lukni tersadar bahwa ia telah terjebak dalam pusaran dendam yang belum selesai. Para arwah itu kini menggunakan Lukni sebagai perantara untuk menemukan sang pelaku pesugihan. Rasa takut yang tadinya menyelimuti Lukni kini berganti dengan rasa tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa selama pelaku itu belum membayar apa yang ia perbuat, Tol Krapiak tidak akan pernah benar-benar aman bagi siapapun yang melintas di sana. Namun, bermain-main dengan dendam orang mati adalah hal yang sangat berbahaya, dan Lukni mulai merasa bahwa jiwanya mungkin akan menjadi harga yang harus dibayar selanjutnya. Lukni berdiri di depan sebuah gerbang besi tinggi yang menjulang di salah satu kawasan elit Semarang. Alamat yang dibisikkan oleh arwah Ibu Retno membawanya ke sebuah rumah mewah yang tampak sepi, namun memancarkan aura kegelapan yang kental. Disinilah sang pelaku, seorang pengusaha tua yang namanya sering muncul di kolom ekonomi surat kabar, menghabiskan masa tuanya dengan bergelimang harta hasil tumbal nyawa 10 tahun silam. Lukni menggenggam erat kartu persnya, mencoba mencari alasan untuk masuk. Namun ia tersadar bahwa hukum manusia tidak akan cukup untuk mengadili apa yang telah terjadi di Tol Krapiak. Malam itu, Lukni tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Ia hanya berdiri di seberang jalan, menyaksikan bagaimana banggan-bianggan hitam mulai merayap naik ke dinding rumah mewah itu. Ia melihat siluet Ibu Retno dan puluhan korban lainnya berdiri di balkon lantai 2, menatap melalui jendela kaca besar ke arah sang pengusaha yang sedang terlelap. Lukni menyadari bahwa tugasnya sebagai saksi telah usai. Keadilan yang diminta oleh para arwah bukanlah keadilan di balik jeruji besi, melainkan penebusan nyawa yang setimpal keesokan harinya. Berita utama di seluruh media lokal mengejutkan publik. Pengusaha kaya tersebut ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya yang terkunci rapat dari dalam. Tidak ada bekas kekerasan. Namun, ekspresi wajahnya saat meninggal persis sama dengan ekspresi Wisnu saat pertama kali ditemukan. Mata melotot penuh ketakutan dan mulut yang menganga, seolah sedang berteriak tanpa suara. Di samping tempat tidurnya, polisi menemukan sebuah bros perak berbentuk bunga melati yang menghitam. Benda yang seharusnya berada di tangan Lukni atau terkubur di gudang bukti. Setelah kejadian itu, Lukni memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai jurnalis. Ia merasa bahwa ada batasan antara dunia nyata dan dunia gaib yang tidak seharusnya dilanggar oleh rasa ingin tahu manusia. Namun, meski ia sudah mencoba menjauh beang-beong, Tol Krapiak tetap mengikutinya. Wisnu pun tidak pernah benar-benar pulih, meskipun sudah bisa keluar dari rumah sakit. Wisnu kini menjadi sosok yang tertutup dan sering terlihat berdiri di pinggir jalan tol setiap malam Selasa Kliwon, seolah sedang menunggu bus yang tidak akan pernah datang menjemputnya. Lukni kini menghabiskan waktunya dengan mengelola sebuah yayasan kecil untuk membantu keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Ini adalah caranya untuk memberikan kedamaian bagi dirinya sendiri. Namun, ia tahu bahwa Tol Krapiak tetaplah tempat yang rawan. Memori kolektif tentang jeritan, bau solar yang terbakar, dan wajah-wajah yang meleleh
telah tertanam begitu dalam ke dalam struktur aspal jalan tersebut. Energi negatif yang tercipta dari tragedi sebesar itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia hanya akan tertidur sebentar sebelum kembali bangun saat ada pemicu baru pada sebuah malam yang sangat dingin. Lukni harus melintasi jalan tol itu untuk terakhir kalinya sebelum ia pindah keluar kota. Ia memacu motornya dengan kecepatan rendah, menjaga pandangannya agar tetap lurus ke depan. Saat melewati kilometer 422, ia merasakan udara mendadak menjadi sangat dingin dan wangi melati yang lembut tercium di balik helmnya. Radio kecil yang ia letakkan di dashboard motor mulai mengeluarkan suara statis yang akrab di telinganya. Lukni tidak bisa menahan diri. Ia melirik sekilas ke arah kaca spion motornya. Di sana, di pinggir jalan yang gelap, di bawah lampu jalan yang berkedip, ia melihat Ibu Retno berdiri dengan anggun. Wanita itu tidak lagi tampak menyeramkan. Ia mengenakan seragam batik yang rapi dan memegang sebuah buku absen, seolah sedang bersiap mengajar di kelas. Ibu Retno menatap Lukni, lalu memberikan sebuah anggukan kecil dan senyum tipis yang penuh dengan ketenangan. Itu adalah salam perpisahan bagi orang yang telah memberikan, suara bagi mereka yang telah lama bungkam. Cerita ini menjadi pengingat bagi setiap pengendara yang melintasi tol Krapiak. Jika kamu melewati tikungan itu saat gerimis turun dan merasa kendaraanmu menjadi berat, atau mencium bau solar yang terbakar di tengah udara malam yang bersih, jangan pernah merasa sendirian. Mereka masih di sana, menjaga aspal yang pernah merenggut impian mereka. Jangan pernah menantang kegelapan di tempat itu dengan kesombongan, karena terkadang para arwah hanya butuh doa dan pengakuan bahwa mereka pernah ada, sebelum mereka benar-benar bisa melanjutkan perjalanan panjang menuju tempat yang tidak lagi mengenal rasa sakit.